Salam jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam program Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Jemaat terkasih, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 23 ayat 28. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Kemunafikan. Jemaat Tuhan yang terkasih, konteks firman Tuhan yang kita baca ini, Tuhan Yesus sedang mengecam para ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi. Karena sifat dan sikap mereka yang munafik di hadapan orang banyak dan juga di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, orang-orang Farisi dan juga para ahli Taurat ini dikenal sebagai pemuka agama dan juga pemimpin agama. Tapi sayangnya mereka melakukan ibadah dan kegiatan rohani hanya sebagai aktivitas saja untuk dilihat orang, serta mereka tidak punya motivasi yang benar ketika mereka melakukan kegiatan-kegiatan rohani. Jemaat Tuhan yang terkasih, maka Tuhan mengecam apa yang mereka lakukan. Tuhan katakan di dalam Matius 23 ayat 5 sampai yang ke-7, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadah. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Jemaat Tuhan yang terkasih, Tuhan tidak suka dengan sikap, tindakan, bahkan motivasi-motivasi dari orang Farisi dan juga ahli Taurat. Sehingga Tuhan mengecam mereka dan mengatakan kepada mereka, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik. Dan itu Tuhan Yesus katakan beberapa kali. Kalau kita melihat konteks ayat dari Matius 23 ini, ayat sebelum dari ayat 28 ini, Tuhan Yesus mengecam mereka dengan mengatakan, celakalah hai kamu orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, hai kamu orang-orang munafik. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih, apa sih arti kata munafik? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata munafik itu artinya bahwa berpura-pura percaya, berpura-pura setia, dan sebagainya kepada keagamaan atau kepada hal-hal lain. Tetapi sebenarnya dalam hatinya tidak suka dan selalu mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Dan pada intinya yaitu bermuka dua. Asal kata munafik ini, orang yang sedang bersandiwara atau tindakan yang ia lakukan hanyalah sebuah kepura-puraan. Jemaat Tuhan yang terkasih, inilah arti kata munafik. Dan kemunafikan seperti ini adalah sifat yang sangat dibenci oleh Tuhan dan tidak disukai oleh Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, adakah kita orang Kristen yang hidup dalam kemunafikan? Tentunya banyak sekali kita orang Kristen yang hidup dalam kemunafikan. Pendeta Yakub Trihandoko mengatakan kemunafikan juga berarti kita menjalani hidup yang berbeda dengan apa yang kita katakan atau kita percayai. Kemunafikan terjadi pada saat seseorang hidup tak selaras dengan Injil, meyakini kebenarannya tetapi tidak hidup benar. Injil tidak merembesi seluruh aspek kehidupan seseorang. Jadi mengetahui kebenaran Injil tetapi secara sengaja tidak menghidupi pengetahuan itu dapat dikategorikan sebagai kemunafikan. Inilah pengertian kemunafikan menurut Pendeta Yakub Trihandoko. Jadi kalau kita mengetahui kebenaran Injil tetapi kita tidak hidup sesuai dengan pengetahuan yang kita tahu, kita hidup dalam kemunafikan. Jemaat Tuhan yang terkasih, saat berada dalam ruangan ibadah atau saat berada di gereja atau saat terlibat dalam pelayanan, mungkin kita terlihat begitu manis, begitu baik, begitu sopan.
yang kita perbincangkan hanyalah hal-hal yang bersifat alkitabiah, tetapi sepulang dari ibadah, kita ada dalam kehidupan kita setiap hari, di rumah, ucapan, sikap, dan tindakan kita berubah dan tidak sesuai dengan kehidupan kita waktu di gereja. Maka sikap seperti ini adalah sikap yang hidup dalam kemunafikan. Di rumah, kita bersama dengan keluarga, bersama dengan anak-anak, bersama dengan saudara-saudara, kita hidup dengan tidak seperti yang kita tunjukkan di dalam kehidupan kita bergereja. Kita menjadi orang yang tidak jujur, kita hidup dalam kepura-puraan, hidup yang nampaknya baik di depan umum, tapi di rumah kita menjadi tidak sama ketika kita berada di depan umum. Dan orang dunia selalu beranggapan bahwa kemunafikan adalah cara yang dibutuhkan agar dapat diterima di dalam pergaulan, di masyarakat, dan juga dalam pekerjaan. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih, terhadap orang-orang yang munafik seperti para ahli Taurat dan juga orang Farisi, Tuhan berkata atau Tuhan memakai kata yang cukup keras, yaitu celakalah kamu, hai orang-orang munafik. Jemaat Tuhan yang terkasih, bila saat ini kita masih ada atau masih tergolong sebagai orang-orang yang munafik, mari kita bertobat dengan sungguh. Mari kita hidup dengan penuh kejujuran. Mari kita hidup dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan, sesuai dengan pengetahuan Injil, sesuai dengan pengetahuan yang kita terima, bahkan sesuai dengan kehidupan Kristus. Kita harus hidup, jangan ada dalam lingkungan orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat. Kita harus hidup sebagai murid Kristus. Jemaat Tuhan yang terkasih, bila saat ini kita masih tergolong hidup sebagai orang-orang yang munafik, maka pasti Tuhan akan memalingkan wajahnya terhadap kita. Kita perlu berhati-hati karena kita semua lemah. Kita perlu berhati-hati dengan bahaya kemunafikan. Siapa saja kita bisa jatuh, tetapi kita melihat bahwa Tuhan akan mengampuni dan menerima kita ketika kita datang dan mau berubah. Petrus dan Barnabas contoh bahwa mereka ditegur oleh Paulus ketika mereka hidup dalam kemunafikan. Dan bagi kita, orang Kristen, kita pun tidak luput seperti Petrus dan Barnabas. Oleh karena itu, mari tetap berpegang teguh kepada Injil Tuhan dengan hidup yang lurus sesuai dengan pengetahuan yang kita dapat. Satu-satunya cara adalah kita selalu ada hidup memikirkan Injil Kristus di dalam kehidupan kita, dalam setiap langkah hidup kita. Kita bertindak, kita berlaku sesuai dengan Injil Kristus. Biarlah setiap apa yang sudah kita dengar, kita renungkan, dan kita mau resapi di dalam kehidupan kita, dan kita melakukannya. Jadilah orang Kristen yang mencerminkan pribadi Kristus yang baik, yang tidak hidup dalam kepura-puraan, yang tidak hidup dalam bersandiwara, tapi mau hidup jujur di hadapan Tuhan, melakukan firman Tuhan, menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, kami sadar kami orang berdosa. Kami lemah, terbatas dalam segala hal. Kami pasti akan jatuh dalam dosa kemunafikan. Oleh karena itu Tuhan tolong kami, agar kami yang telah jatuh, kami boleh sadar dan kami juga mawas diri. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan tolong kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari tetaplah jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita.